Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui siaran Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biringkanaya edisi 8 Agustus tahun 2020. Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami percaya bahwa Engkaulah firman yang hidup, yang terus menuntun dan membaharui kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah kami agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan boleh mengambil tempat dalam loh hati kami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 16 ayat 1 sampai 4 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Farisi dan Saduki Meminta Tanda. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Amin. Orang Farisi dan orang Saduki yang tidak percaya, itulah tema kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang Farisi dan orang Saduki merupakan pemimpin Israel yang saling bermusuhan. Mereka berbeda dalam tujuan dan juga dalam doktrin. Orang Farisi percaya bahwa Israel harus memurnikan diri dari pengaruh bangsa kafir agar Sang Mesias datang. Sementara orang Saduki percaya bahwa Israel harus memelihara stabilitas politik. Bagaimana Israel harus membangun kedekatan, membangun hubungan yang baik dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Kemudian orang Farisi percaya bahwa ada malaikat dan ada kebangkitan orang mati. Sementara orang Saduki tidak percaya satupun dari hal itu. Tetapi amat mengherankan di dalam ayat 1 pembacaan kita hari ini dikatakan bahwa mereka bekerja sama dan sangat akrab di dalam melawan Yesus. Mereka mempunyai musuh yang sama, yaitu Yesus Kristus. Mereka sama-sama mau menjatuhkan Yesus, bahkan membunuh dia jika saja ada kesempatan. Maka mereka ingin menjerat Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan, jebakan untuk mempermalukan dia dan membuat wibawa Tuhan Yesus turun di mata orang banyak. Mereka minta supaya Tuhan Yesus memperlihatkan tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar Sang Mesias. Ini merupakan suatu penghinaan sekaligus mencobai Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus telah menyatakan tanda melalui mujizat-mujizat yang telah dikerjakannya? Bagaimana orang buta bisa melihat, orang pincang bisa berjalan, orang bisu bisa bicara, bahkan orang mati bisa dibangkitkan. Tetapi semua tanda-tanda yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu belum cukup bagi mereka untuk menerima Tuhan sebagai Mesias. Bahkan mereka menolak Tuhan Yesus. Kebutaan rohani yang menutup mata mereka membuat mereka tidak bisa melihat tanda-tanda yang Yesus kerjakan. Kepicikan hati dan kedegilan jiwa mereka membuat mereka terus menolak tanda-tanda maupun pengajaran Yesus. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat membaca tanda-tanda langit untuk mengetahui apakah hari akan hujan atau tidak. Mereka tahu hal-hal yang kecil dengan detail dan akurat, tetapi untuk hal yang lebih penting mereka gagal melihat tandanya. Tanda-tanda zaman dinyatakan melalui rencana Allah
di mana Kristus datang ke dalam dunia untuk menggenapi nubuat dalam perjanjian lama. Kepada mereka Tuhan Yesus hanya menyatakan tanda Yunus, yakni 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan. Demikian juga Yesus Kristus akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah tanda yang akan Yesus berikan pada akhir pelayanannya, menebus dosa manusia karena dialah Sang Mesias. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dialah Sang Mesias, dialah orang yang diurapi oleh Allah, dialah yang menyatakan karya penebusannya bagi kita manusia yang berdosa. Karena itu, mari kita terus merespon panggilan Tuhan, penebusan Kristus dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita meragukan, bahkan menolak akan kasih Tuhan, akan karya Kristus dalam kehidupan kita. Percayalah dan teruslah mempercayakan diri hanya kepada Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, sungguh indah firman-Mu yang telah kami gumuli bersama-sama pada saat ini. Terima kasih bahwa melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami untuk tetap setia kepadamu, merendahkan diri di hadirat-Mu, percaya dan meyakini bahwa Engkaulah satu-satunya Allah, penebus kami, Sang Mesias, Juru Selamat kami. Karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami, agar kami tidak pernah meragukan kuasa dan karya-Mu, tetapi kami terus percaya dan meyakini karya-Mu yang ajaib di dalam Yesus Kristus, agar kami diselamatkan dari segala dosa-dosa kami. Mampukan kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan, dengan tetap mengiring Engkau. Mampukan kami juga melakukan segala aktivitas kami hari ini, dan tetaplah Engkau beserta kami dengan keluarga kami, baik anak-anak kami yang harus belajar online dari rumah, juga kami berdoa bagi para pemuda-pemudi dalam setiap rutinitas perkuliahan, pekerjaan mereka. Tolonglah mereka. Kami selaku orang tua berikan kedamaian, sukacita, semangat, kekuatan di dalam mengerjakan berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Kami pun berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan, lawatlah mereka dengan kasih-Mu, pulihkanlah mereka. Bagi yang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Dan bagi yang merayakan akan hari ulang tahun dan mempersaksikan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan, biarlah mereka tetap mengucap syukur, dan semakin hari semakin mereka yakin bahwa Engkaulah Allah dalam hidup mereka. Tuhan, inilah doa kami, ini syukur kami, semuanya ini kami bawa hanya melalui nama Anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah bersama-sama kita melakukan kidung pujian, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tuhan adalah penebus kita, Dialah Sang Mesias. Teruslah mempersaksikannya bagi semua orang. Tuhan memberkati kita.